Burung pipit, burung kutilang, melompat-lompat di atas aspal. Hati-hati kebahagiaanku hilang hanya karena disfungsi seksual. Apa itu disfungsi seksual? Pengaruhnya terhadap kehidupan pernikahan serta bagaimana menyikapinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Apa itu disfungsi seksual? Menurut klikdokter.com, disfungsi seksual sederhananya adalah kondisi tidak tercapainya kepuasan seksual seseorang. Disfungsi seksual adalah juga gangguan yang terjadi dalam respon seksual seseorang yang menyebabkan kesulitan untuk menikmati atau merasakan kepuasan dalam aktivitas seksual. Disfungsi seksual dapat mempengaruhi pria dan wanita di berbagai tahap kehidupan dan dapat disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, atau kombinasi dari keduanya. Sekarang mari kita lihat beberapa jenis dari disfungsi seksual yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, gangguan hasrat seksual. Penurunan atau tidak adanya minat terhadap aktivitas seksual. Contoh, hypoactive sexual desire disorder, gangguan hasrat seksual yang rendah. Penyebabnya mungkin adalah karena stres, ketidakseimbangan hormon, gangguan hubungan, atau mungkin trauma seksual. Berikutnya adalah gangguan arousal seksual, kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan rangsangan seksual. Pada wanita bisa berupa female sexual arousal disorder atau kesulitan dalam pelumasan atau rangsangan. Pada pria, erectile dysfunction atau kesulitan mempertahankan ereksi. Dan juga ada gangguan orgasme, kesulitan atau ketidakmampuan untuk mencapai orgasme meskipun ada stimulasi seksual yang memadai. Contoh, delay ejaculation atau ejakulasi tertunda pada pria atau anorgasmia atau ketidakmampuan mencapai orgasme pada wanita. Atau kasus yang paling banyak terjadi adalah ejakulasi dini yang terjadi pada pria. Ejakulasi dini adalah kondisi di mana pria mencapai orgasme atau ejakulasi lebih cepat dari yang diinginkan selama aktivitas seksual. Seringkali sebelum atau segera setelah penetrasi atau kurang dari 1 menit sesudah penetrasi dengan kontrol yang minim. Kemudian ada nyeri seksual. Rasa sakit selama atau setelah aktivitas seksual. Contoh pada wanita, vaginismus atau otot vagina berkontraksi secara tidak sadar sehingga menyulitkan penetrasi. Atau dyspareunia atau nyeri pada saat berhubungan seksual. Pada pria ada nyeri pada penis selama atau setelah berhubungan seksual. Adapun penyebab terjadinya disfungsi seksual bisa beragam. Yang pertama, oleh karena faktor fisik. Faktor fisik ini seperti adanya penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan hormonal lain. Bisa juga merupakan efek samping obat-obatan seperti antidepresan, obat tekanan darah tinggi, atau obat-obatan yang lain. Bahkan bisa terjadi karena kecanduan alkohol dan penggunaan narkoba. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini seperti stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Trauma masa lalu, misalnya pelecehan seksual yang pernah dialami, ini juga boleh menjadi penyebab. Kemudian masalah hubungan atau konflik dengan pasangan. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Adanya budaya atau nilai yang membatasi pembicaraan tentang seks, atau mungkin karena adanya tekanan dari ekspektasi sosial yang menyebabkan disfungsi seksual terjadi. Sekarang, bagaimana pengaruh disfungsi seksual terhadap kehidupan pernikahan? Tentu, disfungsi seksual memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pernikahan karena hubungan seksual sering dianggap sebagai bagian penting dari keintiman emosional dan juga fisik dalam hubungan suami istri. Hal ini bisa mempengaruhi komunikasi dan kualitas hidup bersama antara suami dan istri. Nah, berikut adalah beberapa pengaruh utama yang dapat terjadi. Yang pertama, penurunan keintiman antara suami dan istri. Ketidakmampuan untuk menikmati hubungan seksual bisa menyebabkan berkurangnya keintiman fisik dan emosional. Akibatnya, pasangan mungkin merasa kurang terhubung secara emosional yang dapat menciptakan jarak dalam hubungan suami dan istri. Yang kedua, konflik dan ketegangan dalam hubungan.
Ketidakseimbangan kebutuhan seksual antara pasangan dapat menimbulkan rasa frustrasi, tertekan, atau bahkan salah paham. Akibatnya muncul perselisihan, konflik, dan ketegangan antara suami dan istri. Yang ketiga, adanya rasa tidak percaya diri. Pasangan yang mengalami disfungsi seksual mungkin akan merasa malu, bersalah, atau tidak cukup baik bagi pasangan mereka. Perasaan ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan mempengaruhi aspek lain dalam hubungan seperti kepercayaan dan juga faktor keterbukaan. Yang keempat, munculnya perasaan terabaikan atau ditolak. Pasangan yang tidak mengalami disfungsi seksual mungkin merasa diabaikan atau tidak diinginkan. Hal ini bisa memicu perasaan tidak aman atau kecemburuan, bahkan kecurigaan tentang kesetiaan pasangan. Yang kelima, adanya tekanan untuk memenuhi harapan. Disfungsi seksual dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa tertekan untuk memperbaiki masalah dengan segera. Tekanan ini bisa memperburuk masalah, terutama jika salah satu pasangan merasa tidak cukup dipahami atau didukung. Yang keenam, berpotensi mengalami masalah kesehatan mental. Masalah seksual seringkali terkait dengan stres, kecemasan, atau depresi. Nah, kesehatan mental yang terganggu dapat memperburuk situasi dan menciptakan siklus negatif dalam hubungan pernikahan. Yang ketujuh, penurunan kepuasan. Tidak dapat dipungkiri, hubungan seksual yang sehat biasanya meningkatkan kepuasan dalam pernikahan. Tanpa itu, hubungan mungkin terasa kurang lengkap. Adanya disfungsi seksual menyebabkan pasangan mungkin merasa tidak puas secara emosional maupun fisik. Dan dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat menyebabkan jarak emosional atau bahkan terjadinya perceraian jika tidak segera diatasi. Yang kedelapan, adanya potensi perselingkuhan. Jika masalah disfungsi seksual tidak dibicarakan dan diselesaikan, salah satu pasangan mungkin merasa terdorong untuk mencari pemenuhan seksual di luar hubungan pernikahan. Akibatnya ada rasa sakit emosional, pengkhianatan, dan kemungkinan runtuhnya rumah tangga. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana suami istri menyikapi atau mengatasi masalah ini bila itu terjadi dalam kehidupan pernikahan. Yang pertama, perlu diketahui bahwa disfungsi seksual dapat diatasi dengan berbagai cara bergantung dari apa penyebabnya, seperti terapi medis. Hal ini merupakan upaya pengobatan untuk gangguan hormonal atau penyakit yang mendasarinya. Contohnya, konsumsi obat-obatan seperti sildenafil untuk disfungsi ereksi. Kemudian, konseling psikologis. Terapi pasangan dalam memperbaiki komunikasi atau terapi terhadap individu untuk mengatasi stres dan juga trauma yang mungkin menjadi penyebab dari disfungsi seksual. Kemudian, perubahan gaya hidup seperti menghindari konsumsi alkohol dan tembakau atau rokok, berolahraga secara teratur, serta menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, ada terapi seksual. Dengan bantuan ahli terapi seks untuk membantu memahami dan memperbaiki masalah yang berkaitan dengan kehidupan seksual. Kemudian, dukungan, penerimaan, dan kesabaran dari pasangan. Dalam hal ini, perlu dinyatakan dalam komunikasi terbuka, di mana masalah disfungsi seksual ini dibicarakan dengan jujur dan tanpa menyalahkan pasangan yang mengalaminya. Kemudian, fokus pada solusi bersama. Setelah itu, pelajari lebih lanjut tentang disfungsi seksual dan penyebabnya agar pasangan saling memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian, dukungan emosional dari pasangan dapat dilakukan dengan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada suami atau istri yang mengalami disfungsi seksual. Selanjutnya, meningkatkan keintiman non-seksual. Fokus pada hal yang lain untuk menunjukkan cinta dan keintiman seperti pelukan, ciuman, atau aktivitas bersama yang berkualitas. Dan yang paling penting adalah jaga komitmen untuk setia pada janji suci pernikahan. Terhadap masalah kepuasan seksual, Alkitab memberi nasihat dalam 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, dan demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Namun demikian, di atas kepuasan seksual harus ada kasih yang tanpa syarat. Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang rela berkorban,
Kasih yang lahirnya dari Allah sebab Allah adalah kasih. Bila ada kasih Allah, maka apapun disfungsi yang dialami termasuk disfungsi seksual, maka semuanya akan mudah teratasi. Sebagai kesimpulan, disfungsi seksual bisa menjadi tantangan dalam pernikahan yang dapat membawa dampak negatif pada kehidupan rumah tangga, terutama dalam aspek keintiman, komunikasi, dan juga kesejahteraan emosional. Namun, dengan pendekatan yang tepat seperti komunikasi yang baik, dukungan emosional dari pasangan, dan bantuan profesional, masalah ini bisa diatasi. Fokus pada kerjasama sebagai pasangan dan memelihara keintiman emosional adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Dan yang paling penting adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat antara suami dan istri, kasih yang muncul bila ada kehadiran Allah di tengah-tengah keduanya. Hadirat Allah di tengah kehidupan rumah tangga adalah rahasia kebahagiaan sejati keluarga. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.